Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya akan membahas kali ini tentang bahasan dalam mata kuliah teori ring, yaitu tentang lapangan atau field, ya. Lapangan ini kita mengingat tentang generalisasi dari suatu bilangan real, ya, gitu ya, yang sudah tentunya kita pahami bersama bahwa bilangan real itu dia adalah gelanggang komutatif, gitu ya, dan juga bilangan real itu memiliki untuk setiap elemen yang bukan nolnya memiliki inverse atau balikan terhadap operasi kali, gitu ya. Nah, generalisasi dari bilangan real ini kita sebut sebagai lapangan atau field, ya. Oke, kita bahas dari definisi dulu tentang field atau lapangan ini. Lapangan atau field yaitu sistem R disebut lapangan atau field, gitu ya. Jika R membentuk ring komutatif dan setiap unsur tak nolnya merupakan unit, ya, yaitu untuk setiap A elemen R dengan A tidak sama dengan 0 terdapat B elemen R, sehingga AB sama dengan BA sama dengan E, gitu ya, atau E itu adalah unsur kesatuan atau unsur satuan pada R. Ya, jadi field ini, gitu ya, atau R, gitu ya, yang kemudian kita sebut lapangan, gitu ya. Yang pertama tadi adalah suatu ring komutatif, gitu ya. Terus kemudian selain ring komutatif, bahwa kita bisa sebut bahwa setiap unsur tak nolnya adalah merupakan unit, gitu ya, yang kemudian bisa kita notasikan dalam notasi matematika bahwa untuk setiap A elemen R dengan A tidak sama dengan tidak sama dengan 0, maka terdapat B elemen R sehingga AB sama dengan BA sama dengan E atau unsur satuan. Nah, ada catatan karena kita sudah bahas sebelumnya tentang ring pembagian, gitu ya, bahwa lapangan ini adalah ring pembagian yang komutatif, gitu ya. Kita tahu bahwa sebelumnya kita sudah bahas tentang ring pembagian. Ring pembagian itu adalah suatu ring yang setiap unsur tak nolnya merupakan unit. Jadi kalau misalnya kita tambahkan dengan sifat komutatif, maka itu menjadi lapangan atau field. Maka setiap lapangan adalah ring pembagian yang komutatif, dan ring pembagian itu sendiri sudah kita bahas sebelumnya. Nah, saya menampilkan peta ini kembali, gitu ya. Yang pertama kita sudah mengenal tentang grup komutatif tentunya. Terus kemudian kita mengenal ring dengan elemen satuan, ring komutatif, gitu ya. Terus kemudian daerah integral itu adalah ring komutatif dengan elemen satuan dan tanpa pembagi nol, ya. Terus maka sistem matematika seperti ini disebut dengan daerah integral. Sedangkan ring pembagian adalah ring komutatif, ring yang kemudian memiliki unsur balikan atau inverse terhadap operasi kali. Sedangkan lapangan atau field, gitu ya, itu memiliki hampir semua sifat, gitu ya, yaitu ring komutatif dan memiliki unsur balikan atau inverse terhadap operasi kali, gitu ya. Oke, kita bisa identifikasi satu persatu bahwa kita sudah mengenal beberapa karakter atau sifat tentang daerah integral, terus ring pembagian, terus kemudian field, gitu ya. Jadi field ini adalah dia merupakan grup komutatif terhadap penjumlahan, gitu ya, tertutup, asosiatif, identitas, inverse, gitu ya, dan komutatif terhadap operasi tambah, gitu ya, dan kemudian juga grup komutatif terhadap operasi kali, tertutup, asosiatif, identitas, inverse, komutatif, gitu ya, terus kemudian ditambah dengan sifat distributif, gitu ya, maka itu disebut dengan field, gitu ya. Nanti selanjutnya kita akan bertanya apakah field juga sebuah daerah integral, gitu ya. Nanti kita akan bertanya di sini, gitu ya. Apakah lapangan atau field juga adalah
daerah integral atau bukan, gitu ya. Seperti itu. Nah, teorema yang akan kita lihat yaitu setiap lapangan adalah daerah integral, gitu ya. Jadi kalau kita bayangkan atau kita gambarkan gitu ya, sebagai misalnya bilangan real gitu ya. Bilangan real itu adalah lapangan karena dia memiliki adalah gelanggang komutatif dan memiliki unsur balikan terhadap operasi kali. Pertanyaannya apakah dia daerah integral gitu ya? Tentu kita akan menjawab bahwa ya dia daerah integral ya, tapi kita akan buktikan gitu ya, seperti itu. Bukti misalkan R lapangan gitu ya, maka R adalah gelanggang komutatif gitu ya. Ini sudah kita kita pahami bahwa tadi dikatakan bahwa lapangan itu adalah suatu gelanggang komutatif, maka R adalah gelanggang komutatif. Terus kemudian akan dibuktikan bahwa R adalah daerah integral. Dalam hal ini pada daerah integral itu berlaku hukum pembatalan, gitu ya, atau hukum kanselisasi. Di bahasan daerah integral kita pernah membahas teorema tentang pada daerah integral itu berlaku hukum kanselisasi atau hukum pembatalan kiri atau hukum pembatalan kanan. Misalnya kita pandang AB itu sama dengan AC, dengan A-nya tidak sama dengan 0, gitu ya. Tentunya ini A, B, dan C-nya elemen R ya. Nah, karena R lapangan, karena kita sedang membahas pada lingkup lapangan, maka akan terdapat A inverse elemen R, gitu ya. Kenapa terdapat A inverse? Karena pada lapangan itu untuk setiap unsur tak nolnya, gitu ya, maka dia memiliki balikan terhadap operasi kali, katakanlah kemudian A inverse elemen R. Nah, sehingga kalau kita bisa memandang AB sama dengan AC, kita bisa kalikan dengan inverse-nya atau balikannya di kedua ruas, gitu ya, A inverse kali AB, A inverse kali AC. Nah, karena kita pada gelanggang komutatif itu berlaku sifat asosiatif ya, asosiatif perkalian, gitu ya, asosiatif perkalian, maka kita bisa membentuk A inverse kali AB itu bisa kita ubah menjadi A inverse kali A kali B sama dengan A inverse kali A kali C. Nah, terus kemudian karena A inverse kali A itu adalah sama dengan E atau unsur satuan pada gelanggang komutatif R, gitu ya, maka E kali B sama dengan E kali C, gitu ya. Jadi ini adalah merupakan sifat dari inverse atau unsur balikan terhadap operasi kali, gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian unsur satu, karena pada gelang komutatif juga kan berlaku unsur satuan ya, terdapat unsur satuan yaitu E itu sendiri, maka E kali B itu sama dengan E kali B itu sama dengan B, gitu ya. E kali B sama dengan B dan E kali C itu sama dengan C, gitu ya. Ini adalah sifat unsur kesatuan, gitu ya, dari unsur kesatuan, ya. Nah, sehingga kita bisa simpulkan karena berlaku hukum pembatalan maka R merupakan daerah integral, gitu ya. Seperti itu. Jadi setiap lapangan adalah daerah integral. Tentunya misalnya kita bisa katakan bahwa bilangan real itu adalah daerah integral. Kemudian misalnya kita katakan bilangan kompleks itu adalah lapangan, maka bilangan kompleks itu adalah daerah integral. Nah, tapi kita juga bertanya-tanya, apakah setiap daerah integral itu adalah lapangan? Gitu ya. Apakah setiap daerah integral itu adalah lapangan? Tidak setiap daerah integral itu lapangan, gitu ya. Kita bisa contoh misalnya bilangan bulat. Bilangan bulat itu adalah daerah integral. Tapi bilangan bulat itu bukan lapangan, gitu ya. Bukan lapangan karena unsur tak nolnya tidak
tidak setiap unsur di Z yang tidak nol itu mempunyai balikan terhadap operasi kali, atau Z itu tidak semua unsurnya bukan unit. Ya. Nah, akan tetapi jika R suatu daerah integral yang hingga, gitu ya. Jika R suatu daerah integral yang hingga, maka R adalah lapangan. Gitu ya. Nah, ternyata ada karakteristik daerah integral, yaitu daerah integral hingga, maka R ini adalah lapangan. Tentunya ini mudah dibuktikan karena sebelumnya pada video tentang ring pembatalan kita sudah bahas ya, bahwa pada pada ring pembagian kita sudah bahas gitu ya. Kita sudah bahas jika R daerah integral hingga, maka R adalah ring pembagian komutatif ya pada video sebelumnya gitu ya. Maka kemudian kita ya sama gitu ya, teorem ini pembuktiannya hampir sama dengan pada ring pembagian, karena lapangan itu adalah ring pembagian gitu ya, ring pembagian yang komutatif gitu ya, ring pembagian yang komutatif gitu ya. Maka kita bisa katakan bahwa suatu daerah integral hingga gitu ya, maka R itu adalah lapangan gitu ya, seperti itu. Nah, contohnya ya, bilangan bulat bukan merupakan lapangan. Kenapa bilangan bulat bukan merupakan lapangan gitu ya? Karena tadi sudah dijelaskan bahwa tidak setiap unsur tak nol pada bilangan bulat itu menjadi unit gitu ya. Terus M himpunan matriks 2x2 dengan elemennya bilangan rasional dan dengan operasi penjumlahan dan perkalian pada matriks bukan merupakan lapangan gitu ya. Bukan merupakan lapangan. Kenapa? M matriks 2x2 dengan elemen-elemennya adalah bilangan rasional, atau mungkin kita bisa A, B, C, D gitu ya. Ini dengan misalnya matriks 2x2. Nah, ini A, B, C, D dengan A, B, C, D elemen bilangan rasional gitu ya. Nah, elemen bilangan rasional gitu ya, bukan merupakan lapangan. Kenapa bukan merupakan lapangan? Karena matriks yang seperti ini dia tidak komutatif ya, tidak komutatif. Kita bisa buktikan bahwa dia tidak komutatif terhadap perkalian, bahwa matriks A, B, C, D kalau dikalikan dengan misalnya matriks A1, B1, C1, D1 dikalikan matriks A2, B2, C2 dan D2 gitu ya, tidak sama dengan A2, B2, C2, D2 dikali matriks A1, B1, C1, D1. Nanti mungkin teman-teman bisa mencobanya gitu ya, bahwa kalau bukan komutatif ya kalau bukan ring komutatif ya pasti kita harus menyimpulkan bahwa dia bukan merupakan lapangan. Ring komutatifnya aja nggak terpenuhi. Oke. Yang ke C, bilangan rasional, bilangan real, bilangan kompleks dengan operasi penjumlahan dan perkalian biasa merupakan lapangan. Jadi bilangan rasional, bilangan real, bilangan kompleks, gitu ya, merupakan lapangan, gitu ya, karena mereka unsur-unsur tak nolnya memiliki atau unsur tak nolnya adalah unit, gitu ya. Ini bisa kita lihat, gitu ya, sebagai contoh dan bukan contoh ya. Nah, kalau yang D 0, 1, 2, 3, 4 terhadap penjumlahan dan perkalian modulo 5 membentuk lapangan. Jadi ya, sebenarnya ini kita bisa lihat bahwa ini adalah D ini adalah sama dengan Z5 ya. Z5 ini kita kan sudah pernah membahas ya, Z5 ini adalah ring komutatif gitu ya, ring komutatif. Terus kemudian kita melihat apakah setiap unsur yang gak nolnya itu memiliki balikan gitu ya.
Nah, tentu ya di video sebelumnya juga sudah kita bahas bahwa inverse masing-masing elemen pada D ini memiliki inverse-nya. Gitu ya. Nah, misalnya gitu ya, inverse 1 itu adalah 1 gitu ya. Inverse 2 itu adalah 2, inverse 3 itu adalah 2, inverse 4 itu adalah 4 sendiri gitu ya. Jadi masing-masing punya inverse kecuali unsur tak nolnya.